Shine bright up all night. We're never slowing down. Fall in love, drunk mistakes. We're bound to hit the ground. Gotta keep this feeling, keep on breathing, even if we're slipping away. So I close my eyes and lose myself now. Do it like it's only a day. We got a party for a lifetime. Hai, assalamualaikum, selamat malam semuanya. Malam ini Liana Nars mau bikin acara di channelnya yang paling istimewa, yang paling spesial dan pertama kalinya, yaitu ngos-ngosan, ngobrol-ngobrol santai. Malam ini ada seseorang yang mau kita ajak ngobrol-ngobrol santai bersama Liana Nars, Siwi dan Kak Cem. Ini dia, darat. Buat sekolah lagi. Wah, masa ini dia orangnya. Dia adalah. Ada yang tahu nggak kira-kira ya? Ini siapa? Soalnya yang selama ini terkenal kan anaknya, bukan beliaunya. Dialah siapa namamu? Dialah ibunda dari Razi yang selama ini tinggal di Trenggalek. Mulai kapan? Kapan ya? Tinggal di sini mulai kapan? Kira-kira udah berapa lama di sini? 1 tahun. 1 tahun. Mulai bulan apa? Agustus ya kalau nggak salah. Berarti hampir 1 tahun dia ada di sini. Dan malam ini dia ingin bercerita tentang Pengalaman, kisah hidup, Perasaan dan kasih sayang yang dia rasakan selama di sini. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Kita mulai tanya-tanya dulu sama dia. Apa pertanyaannya? Jadi yang mau saya tanyakan ya, awal mula bisa ketemu dan tahu Liana Nars itu gimana? Raji nonton YouTube. Terus? Ya terus dia kan sering nonton YouTube Mbak Lin kan. Terus aku itu dia awalnya nonton YouTube keseringan terus sebutin nama Lin kan. Terus aku cari tahu siapa. Kan bocahnya kan suka di rumah sakit. Terus cari-cari tahu tapi enggak ketemu, maksudnya nggak bisa melacak. Terus aku coba cari di Instagram ada, terus coba DM dibalas. Berapa lama dari kamu DM sampai dibalas? Raji sebenarnya udah sebulanan. Terus aku coba dapat kontaknya itu ya sebulanan itu. Terus aku DM kan, dibalasnya siang. Siangnya gitu. Jadi pagi kamu DM, siangnya dibalas. Berarti dia siang, sore. Sepertinya sore. Berarti dia baik dong. luar biasa, Liana Nars itu luar biasa. Ya aku nggak tahu sih. Pengangguran sih. tahu ya. Terus apa sih yang membuat Razi itu kok dia terpikat dengan seorang Liana Nars? Terpikat, suka. Nggak tahu. Aku juga sempat bingung kan. Soalnya yang nontonnya kan YouTube Liana Nars terus lihat. Mungkin aku mikirnya dia karena keseringan di rumah sakit terus ketemunya perawat kan, jadi ya mungkin sebenarnya di situ. Dia pokoknya nontonnya itu mukbang sama Liana Nars. Mukbang sama Liana Nars itu sebenarnya ada Kaitannya. Apa? Liana Nars suka mukbang. Terus bisa diceritakan nggak dulu itu udah pernah ada sempat kepikiran nggak untuk bisa ketemu sama Liana Nars? Enggak sih. Aku nggak kepikiran, cuman karena anakku ngebet banget kan sama beliau, terus posisinya dia juga lagi sakit, jadi mau nggak mau aku usahain buat cari kontaknya beliau. Dan alhamdulillah ketemu di Instagram.
di DM hari itu, sorenya dibalas. Terus aku to the point, yang suka sama beliau. Awalnya kan beliau balasnya singkat, terus aku to the point kan daripada itu. Terus aku bilang yang ngapain sama beliau, tuh anakku lagi sakit. Terus aku kirim fotonya, baru beliau mau ngebalas terus. Emang rasanya sakit apa sebelumnya? Kelainan imunodefisiensi UGA, sindrom absorpsi sama kolitis. Bisa diceritakan nggak itu sakitnya seperti apa? Dia itu dari bayi nggak bisa susu ya, pertama susu. Awalnya itu bisa susu sapi, tapi lama kelamaan itu muntah. Terus muntah diare. Jadi pernah dirawat selama 1 minggu, dicoba dirawat, terus masih dipulangin, udah sehat dipulangin, sampai di rumah muntah lagi, akhirnya dirawat lagi. Dan itu mulainya usia berapa ya? Kayak 1 bulan ini, 30 harian umurnya setelah diakikah. Tapi itu masih nggak tahu penyakitnya, masih kayaknya kayak alergi susu atau alergi apa gitu. Soalnya di ASIku kan nggak bisa. Berarti awalnya dikira sakit biasa gitu. Awalnya diare, awalnya dipikirnya diare, terus Diarenya nggak berhenti gitu kan? iya, diarenya nggak berhenti, terus dicobain segala obat apapun gitu, masih nggak itu. Tapi tetap bisa pulang. Tapi kalau pulang itu 3 hari terus kambuh lagi. Ke rumah sakit lagi. Parahnya itu setelah coba MPASI. Gimana? Dia kalau hari pertama MPASI itu kan masih bisa menyerap makanan bayi. Tapi hari keduanya itu dia tiap BAB keluar bentuk yang sama. Misalnya aku bikinin bubur di blender dengan sayur, terus itu habis makan terus langsung keluar dengan bentuk yang sama. Itu sih kata dokternya nggak mengabsorpsi gitu. Jadi selama ini Rasi nggak pernah dikasih makan gitu kan? Iya. Atau kayak apa? Jadi selama karena dia dikasih makan itu sering diare, akhirnya stop makan. Jadi hanya minum susu. Itu juga dokternya yang Masya Allah juga kan, dokternya cari cara, terus pokoknya ini anaknya mesti harus bisa mengabsorpsi. Sampai pernah coba susu yang dari luar negeri juga pernah. Waktu itu dokternya yang cariin, tapi tetap nggak bisa. Soalnya salah susu bisa kembuh, terus salah makan juga bisa diare terus kembuh, muntah. Berarti 1 bulan itu sudah dipastikan selalu masuk ke rumah sakit Iya, gitu ya? di rumah paling 2 harian, 1 harian, terus yang paling lama paling lama sih di rumah sakit. Berarti 2 hari di rumah, 1 bulan di rumah sakit. Iya. Sembuh, pulang, di rumah 2 hari, kambuh lagi Masuk gitu. lagi. Tapi Rasi punya BPJS kan? Iya, BPJS. Semuanya gratis kan? Enggak. Ada yang obat-obatan tertentu mesti beli di luar. Sampai berapa biasanya habisnya sebulannya? Lebih dari 10, bisa 20. 1 bulan. 1 bulan ya Bu? Iya. Itu sudah selama berapa tahun? Selama 4 tahun. Kan awalnya terdeteksi penyakitnya kan di RSCM Jakarta. Iya. Itu pas di RSCM di kolonoskopi semuanya di biopsi atau apa itu kan, akhirnya sama dokter di Pontianak udah stop makan aja dulu, soalnya sepertinya alergi di makanan. Terus di hasil labnya itu juga IgA-nya itu rendah, maksudnya di bawah normal. Dulu ketika pertama kali dikasih tahu dokter kalau Rasi itu sakit ini, itu gimana perasaan sebagai seorang ibu? Yang jelas pasti sedih ya? Iya pasti, soalnya kan Raji itu turun naik ya, kondisinya itu turun naik. Terus dia juga nggak selalu bagus kondisinya, apalagi tiba-tiba pernah dia hampir mendekati gizi buruk juga pernah. Dan aku itu pernah dia itu kalau anak diare biasa ya
biasanya itu kan BAB yang keluar kan. Kalau Raji ini apa, lendir itu benar-benar lendir yang keluar, terus kadang ngeplek darah gitu. Tapi benar-benar lendir, enggak, malah BAB-nya itu sama sekali nggak ada bau BAB. Dan aku sering banget apa ngebersihinnya kan, pernah juga sampai sama dokternya dilihat juga. Tapi memang ya itu apa, benar-benar lendir, bukan berbentuk pesas. Ya kalau kamu, apalagi kalau dia ketahuan makan sesuatu itu pasti ketahuan karena dia bakalan muntah. Pasti kita tahu dia pasti makan secara diam-diam gitu. Sampai pernah BAB darah kan? Pernah koma ya? Pernah bleeding, apa kayak samulen. Itu ketika usia berapa? Berapa tahun? Berapa tahun ya? Sering kan dia kritis sekarang. Iya, samulen sering banget ya. Itu kan karena apa? Rehidrasi berat kan, jadi dia. Karena aku itu pernah apa? Nggak bawa langsung ke rumah sakit, masih bertahan di rumah. Dan sampai di rumah sakit itu pernah sampai berapa puluh kali tusukan apa? Kan karena cari venanya kan selalu hipo terus kan, akhirnya itu apa? Dia udah mulai lemas gitu, tapi ya itu perawat-perawatnya yang di Pontianak semuanya berusaha buat ituin Raji. Terus perawatnya, dokternya di sana sudah seperti keluarganya sendiri. Iya benar. Karena dia di rumah sama di rumah sakit itu lebih sering di rumah sakit. Iya. Pernah juga apa? Kita nggak ada biaya kan, soalnya kan susunya itu kan mahal. Terus obat-obatannya juga mahal, sama apa? Sama dokternya dibantu. Pernah dibeliin susu. Terus bisa diceritakan nggak awal mulai ketemu sama Liana Nans? Ketemu ya janjian. Rencana pertemuannya itu gimana? Kok bisa ketemu gitu? Kan apa? Ya setelah yang DM itu kan, yang ke DM kan beliau kan minta apa? Aku minta nomor HP beliau. Aku pikir nggak dikasih, tapi alhamdulillah dikasih. Terus dari situ beliau sering apa? WA nanyain kondisi Raji. Dari situ kalau gitu Razi udah sering komunikasi ya? Atau ada nggak perbedaan ketika sebelum dan sesudah mengenal sama beliaunya? Iya ada. Ada. Lebih apa ya? Dia itu kan anaknya kalau apa sama kita itu pendiam ya, Razi. Tapi kalau sama Mbak Lin sama beliau itu ngoceh, bisa ngoceh. Bisa terbuka gitu ya? Tapi yang paling utama apa selain kecerewetannya? Perubahannya Dari segi kesehatannya mungkin. Itu ya apa? Bisa makan. bisa makannya. Mengingat dulu itu Razi itu kan sering keluar masuk rumah sakit ya, yang tentunya kalau di sana itu pasti rumah sakit besar, nggak seperti di tempat kita ya di sini. Dan dari sana pun dulu untuk makan aja dari dokter tidak disarankan, ya kan? Terus itu padahal nggak boleh makan ya. Itu kenapa kamu berani memutuskan untuk pergi ke Jawa? Dan dari bayi ya, bahkan dari bayi itu dia kan nggak pernah makan selain susu. Bahkan dulu dia pernah di sonde. Selama 4 tahun di sonde dia. 4 tahun dia di sonde dan nggak pernah makan sama sekali. Itu apa yang membuat kamu berani memutuskan untuk pergi ke Jawa Timur? Tepatnya di Kabupaten Trenggalek, Desa Ndongko, Kecamatan Ndongko. Iya. Iya, kalau mau ke rumah sakit yang dengan fasilitas yang sangat memadai itu, wah, sudah jauh, tidak seperti di sana. Kalau di sana semua fasilitas pasti ada. Karena aku apa ya, ngerasanya Raji pengen ketemu beliau, terus aku takut kan, soalnya kemarin kondisinya kan sempat jelek. Terus pas ditanya sama Rajinya pengen kemana, ketemu Lin kan gitu. Jadi aku cuman sebagai orang tua ya Bismillah, maksudnya tuh apa ya,
keyakinan sendiri sih, terus aku beraniin berangkat ke sini. Bahkan kalau nggak salah lah ya, aku kan takut. Aku pernah juga, kita ada rapatkan masalah rasi. Terus paripurna. Lanjut. Itu serius loh. Serius. Iya. Serius. Kita kan pernah ada musyawarah sebelum rasi datang ke sini kan. Maksudnya dengan kondisi rasi yang seperti itu, dan Dongko itu jauh sekali dari rumah sakit yang besar, 6 jam untuk mencapai rumah sakit rujukan. Aku pernah bilang sama teman-teman, Rasi mau ke sini, semuanya nggak mau. Bahkan kita yang bila-bilain datang ke Surabaya kan. Tapi ibunya apa, dia bilang, kalau ini permintaan terakhir, apapun yang terjadi pada Rasi kami ikhlas. Iya kan? Iya benar. Berarti memang sudah. Jadi sebenarnya kita juga waktu itu dilema. Akhirnya ketemu pertama kan di Surabaya, tidak di sini. Pertimbangannya kalau di sana nanti kalau ada situasi kritis atau kayak mana langsung kan dekat. Kalau di sini 6 jam bro. Itu pun lewat jalan tol paling cepet. Oh 6 jam nih kalau kita yang nyetir. Kalau di sana kan di kota ya. Ada rasa kaget nggak ketika pertama kali naik Gunung Kedongko itu? Iya. Terus aku ngelihatnya kok hutan-hutan gitu. Hutan belantara. Sebenarnya aku itu kan nggak betah. Buka pintu ngelihatnya gunung, hutan. Karena lucu kan karena. Ngebasa. Ya, kamu kan terkenal. Kan selama kamu di sini otomatis kamu tahu ya dari bapak ibunya Mbak Lin, saudara-saudaranya gimana? Apa ya? Gimana perasaanmu terhadap mereka? Mereka semua baik, alhamdulillah. Terus ibu sama bapak juga udah nganggap aku kayak anak sendiri. Terus Raji itu cucunya. Jadi aku Nyaman gitu ya? Enak aja sama beliau. Sama keluarga Mbak Lin alhamdulillah akrab, deket. Kayak udah nggak seperti orang lain, malah udah seperti keluarga sendiri. Terus ketika di sini, ketika di Dongko itu Razi sempat sakit nggak? Iya. Itu kalau aku ngajak pulang, setiap aku ngajak pulang pasti dia sakit. Atau pas Mbak Lin lagi kegiatan kampus ke Malang itu kan, dia selalu cariin. Terus nanti merah-merah gitu, terus diare, mencret. Mulai ada gejala-gejala. Nggak mau makan. Berarti kalau dia jauh dari Mbak Lin, dia selalu kambuh. Iya. Untuk selama di sini aku seperti itu. Tapi apakah kambuhnya sama saat seperti yang ada di Pontianak? Enggak sih, enggak separah kayak di Pontianak. Satu kali perasaan pernah kamu bener sampai butuh EPS. Oh iya, bener ya. Waktu kamu ngajak pulang. Iya, itu sempat masuk FKG di RSUD. Sampai opnam ya dulu itu? Iya, dua kali opnamnya. Pokoknya intinya itu setiap ada keinginan niat mau pulang itu kayak gitu. Kambuh. Jadi setelah ada kejadian itu sampai sekarang nggak berani untuk bilang mau pulang gitu ya? Iya, nggak berani. Kapok aku. Kan di sini dia baik ya kondisinya. Emangnya sama Mbak Lin dia apain? Nggak ada apa-apain. Cuman kayaknya tes sayang ya, soalnya beliau kan kalau sama Raji itu kayaknya anaknya. Kalau ngerasa enak sama orang itu dia deket banget, nyaman. Terus Mbak Lin itu kan kalau Raji apa itu diturutin. Terus kalau aku kemarin Raji kan beliau suka membela gitu. Jadi kayak ngerasa nyaman aja Raji sama beliau. Padahal kita nggak pernah dibela. Padahal kalian itu malah nggak pernah nyaman sama saya. Iya. Jadi intinya sama di sini Rasi itu tidak pernah selama bersama Liana Nurse, Rasi itu tidak pernah diberikan pengobatan apapun selain kasih sayang. Begitu. Jadi Rasi disayang, kita enggak. Jadi sangat berbeda. Kalau dulu masih di Pontianak dia 1 bulan sekali, minimal berapa kali? 5 kali ya? Lebih. Bahkan lebih.
masuk rumah sakit dan harus membutuhkan pengobatan yang biayanya juga nggak sedikit. Dan di sini dia tidak pernah diberikan obat apapun selain terapi kasih sayang. Mungkin begitu ya? Iya. Tapi di sini juga sering kontrol ke dokter anak. Antisipasi imun kadang cuman butuh imun kayak vitamin kayak gitu-gitu sih. Nggak ada keluhan selama Rasi itu tenang. Kalau dibilang semua keturutannya dipenuhi nggak juga sih. Aku galak kok sebenarnya. Cuman Rasi itu kalau di dekatku itu nyaman karena mungkin di sini itu paling galak di rumah ini. Jadi kalau sama penguasanya dia ngerasa tenang gitu loh mungkin. Ya, Kamu nyaman nggak? Enggak. No. Kan sudah setahun di sini ya. Ada rencana pulang nggak? Banyak. Berapa kali? Tapi setiap diajak pulang kan anaknya kambuh. Sakit gitu ya, timbul tanda dan gejala. Terus dipending lagi, Iya. dipending Soalnya lagi. kan sama ayahnya ditanya kapan pulang. Kapan? Apa? Kapan rencana pulang yang paling serius? Kan selama ini Ya. nggak pernah serius. Eh, Kapan rencana pulang yang paling serius? ini Jumat. berarti 2 hari 2 hari lagi. lagi. Dari lagi. Apakah Rasi sudah kamu beritahu kalau kamu mau pulang? Enggak. Terus gimana nanti caramu? Ya nanti aku minta bantu Mbak Lin bicara. Terus mungkin dibilangnya jalan-jalan nggak pulang. Kayak dulu pernah ya? Itu jadi nggak dulu itu? Jadi terus kamu itu Iya, yang Berapa hari di sana? 2 minggu. 2 hari kamu. Di sana 2 hari langsung masuk rumah sakit kan itu ya? Iya. Yang itu loh saat itu kita lewat bandara YIA ke Yogyakarta, Iya. capek muntah lewat alas. Saya ada di belakang. Iya benar. Jadi dulu Razi itu sudah sempat pulang ke Pontianak. Di 1 sana- tahun yang lalu. 1 tahun yang lalu. Di rumah Pontianak itu cuma 2 minggu. Karena apa? Di sana itu dia mulai sakit lagi dan dia mulai di opnam di rumah sakit lagi. Pakai sonde lagi balik ke sini ya. Iya. Jadi ketika itu pulang ke sini masih terpasang ya Iya. sondenya. Masih terpasang. Tapi alhamdulillah ketika sudah nyampe sini kondisinya sudah Seger lagi. seger lagi ya. Padahal di sini tidak ada pengobatan sama sekali ya saat itu. Mungkin kalaupun pengobatan ke dokter anak aja ya. Tetap kontrol. Ini kan 2 hari lagi mau pulang ya sama Razi kan. Iya. Dan Razi belum dikasih tahu. Terus seandainya nyampe di sana terus Razi sakit lagi, gimana? Langkah apa yang? Semoga sehat terus. Iya sih, semoga sehat terus. Cuman karena riwayatnya seperti itu, kan yuk kita tetap jaga-jaga mungkin kayak gitu ya. Gimana? Kan rencananya pulangnya juga itu. Enggak lama sih. Tapi apa kalau ya balik lagi ke sini. Soalnya ya semoga saya di sana. Aku juga takut. Karena udah pengalaman yang dulu seperti itu ya. Ini kan kayaknya pulangnya mendadak banget ya. Besok 2 hari lagi pulang. Dan tentunya untuk pulang ke sana itu banyak sekali persiapan-persiapan yang harus dilakukan. Apa sih yang membuat kamu mendadak pengen pulang? Aku apa? Karena kakakku sakit. Terus ini kambuh terus mesti dirujuk dan nggak ada yang menemani, jadi akhirnya aku yang menemani. Mohon maaf kakaknya tuh belum berkeluarga ya? Belum. Bapak ibu Gak ada. sudah nggak ada. Sekarang ini pertanyaannya dari aku ya. Nanti kan rencananya Mas mau dibawa ke Jakarta. Jarak tempuh dari sini nanti kamu mungkin transit Jakarta langsung ke Pontianak ya toh. Dari Pontianak ke Jakarta berarti bawa Rasi. Iya. Padahal kamu nanti di sana belum tahu kondisi Rasi seperti apa kan. Iya. Terus nanti kalau Rasi dibawa, Rasinya nanti ditaruh mana? Jakarta. Iya di bawah. Dibawa ke rumah sakit. Iya. Kondisi COVID kayak gini.
nggak ada kepikiran sementara kamu aja yang pulang dulu biar Rasi tinggal gitu? Akunya yang nggak bisa, soalnya apa? Pasti kepikiran juga Raji di sini. Jadinya mau nggak mau Rajinya dibawa. Nanti tinggal di mana di sana? Belum tahu, belum ada planning buat itu sih. Gimana nanti, soalnya kan aku kan masih di sini, terus apa kondisinya di Pontianak juga aku belum paham. Jadi masih dilihat nanti pas nanti nyampe gimana. Kalau gitu yang mengurus kakaknya di sana siapa? Sama keluarga yang lain, ponakan-ponakan gitu apa? Iya, sama saudara. Tapi kan saudara juga apa nggak bisa selalu ada kan, karena punya kesibukan masing-masing dan keluarga masing-masing. Nanti seandainya ya, Razi itu kan nggak bisa jauh sama Mbak Lin ya. Nanti kalau dibawa ke sana dan di sana itu kamu juga ngurus Mas yang sakit, seandainya terjadi apa-apa sama Razi, nanti akan seperti apa? Aku belum kepikiran belum ada kepikiran ya, maksudnya buat takutnya Raji itu kan. Tapi untuk saat ini aku masih Bismillah lah, semoga dia di sana sehat. Tapi kalaupun nanti dia kambuh atau gimana ya mau nggak mau mesti sepertinya balik lagi ke sini. Tapi ya aku sih berharapnya dia sehat di sana. Soalnya juga ini juga urgent banget kan. Terus masku juga butuh aku gitu. Soalnya ya tinggal kami doang gitu. Jadi mau nggak mau kita ya sekarang ini aku Bismillah lah bawa Raji. Sebenarnya kan Mbak Nur kan disuruh tinggal sama keluarga sini, disuruh tinggal, tapi aku yang nggak mau, tetap ngebawa biar dua-duanya bareng aku aja gitu. Biar lebih enak gitu. Soalnya Rasi itu di sini kan 1 tahun ya, keluarganya juga rindu sebenarnya. Berkali-kali mereka meminta Rasi pulang, tapi kenyataannya berkali-kali juga diajak pulang, Rasi selalu kambuh. Mungkin Fitri selain memang tujuan utamanya untuk ngurus kakaknya karena memang tinggal dia saudaranya di sana, itu pengen mengobati rindu dia sama keluarga juga kali, sama anaknya kayak gitu. Cuman kita semua pasti mendoakan yang terbaik ya, pasti semoga Mas sehat, Rasi di sana juga sehat. Cuman aku agak khawatirnya kalau dibawa ke Jakarta, terus Rasi dibawa ke rumah sakit, kondisi sekarang ini COVID lagi meningkat ya, itu malahan yang aku bikin aku nggak mau berpikir negatif sih, cuman ikut mikir akhirnya. Makanya tadi sempat aku bilang kalau nanti ada gejala yang mengarah ke kekambuhan, Rasi dipulangkan dulu aja ke sini, kamu ngurus kakak yang di sana, aku bilang gitu. Meskipun dari awal baik dari bapak, ibu dan suami juga semua bilang Rasi tinggal di sini dulu, biarkan Fitri ngurus kakaknya. Tapi kan itu saran kita kan, kita sendiri kan nggak ada hak untuk melarangnya. Cuman ini nanti PR besar buat kita juga, gimana caranya ngomong sama Rasi. Sementara aku sendiri sekarang aja ngelihat anaknya aja sudah kayak nggak tega ngomong, apalagi nanti nganter. Makanya beberapa kali banyak sekali teman-teman di YouTube minta video Rasi. Aku tuh sebenarnya bingung nurutin saudara-saudara dari YouTube yang memang Rasi anaknya menggemaskan dan sungkan sama keluarga yang ada di sana. Takutnya di sini Rasi kan lama, ntar dikira terlalu lama di sini itu karena untuk di publik, untuk kebutuhan konten kayak gitu kan. Kamu pernah dengar itu juga kan? Makanya memang jarang sekali tak upload sesuai kebutuhan aja. Karena memang kita dasarnya Rasi di sini itu memang kami sayang sama Rasi.
Dan adanya rasi di sini benar-benar membawa pengaruh yang luar biasa banyak buat saya khususnya, karena rasi itu tidak bisa jauh dari saya. Jadi kegiatan apapun, baik itu ke ODGJ, kecuali kalau yang parah, selalu ikut. Pergi kemanapun, keluar kota, jauh pun selalu ikut. Kalau ditanya Mbak Liana diapain kok bisa sampai seperti itu, aku sendiri nggak tahu kenapa rasi seperti itu. Sementara anakku aja nggak bisa sedekat itu, takut sama aku. Kemarin kalau ditanya kok kasih obat apa, terus kenapa kok sampai seperti itu, sumpah demi Allah aku sendiri itu sampai detik ini ya bingung kok bisa. Aku sama sekali nggak ngasih apapun. Jadi jawabannya cuma satu, ya mungkin Tuhan itu benar-benar luar biasa menciptakan rasi, menitipkannya ke sini itu tujuannya itu luar biasa, karena aku merasakannya sendiri. Banyak sekali perubahan, terutama aku yang biasanya sering nongkrong ngopi sama tim dan yang lain-lain, jarang sekali sekarang saya. Malah mereka tim yang datang ke sini. Bukan karena kangen, kadang-kadang cuma karena butuh sangu. Ada benernya itu. Oke. Sekarang aku tanya, ini pertanyaan pribadi dari aku. Perlakuanku sama Rasi dan ke kamu beda nggak? Banget. Bedanya apa? Lebih galak ke aku. Aku salah dikit aja dimarah. Tapi ya apa ya? Ya tapi memang buat kebaikan sih beliau. Galak banget loh. Pokoknya apa ya? Di rumah itu jarang bicara, tapi sekali bicara itu langsung duar. Menusuk ke jantung. Bener. Kena mental. Dan aku beberapa kali apa? Langsung mental. Iya, nangis padahal aku itu di sini di kertak dikit langsung takut langsung nangis. Dulu juga sering banget nangis, sekarang juga kuat. Karena pada dasarnya aku memang benar-benar tidak suka sama orang yang alay-alay kayak gitu loh. Memang aku itu beda sekali memperlakukan pasien sama orang dekatku. Itu sangat jauh berbeda. Beneran tuh. Aku itu benar-benar gak suka sama orang cengeng, meskipun karena yang aku hadapin itu setiap harinya adalah orang cengeng. Jadi ketika orang-orang dekatku cengeng itu aku benar-benar gak suka, gak ngerti. Itu kekurangan saya mungkin ya. Gak bisa sesempurna yang diminta. Itu sekarang bekal kamu ketika 1 tahun sudah bersama kami dan tim, yang bisa kamu bawa ke sana sebagai perubahan baik apa? Apa ya? Kedewasaan sih, kedewasaan, terus hal-hal positifnya juga lebih. Aku apa? Dulunya aku kan biasanya kalau ada masalah itu kayak langsung gitu, tapi sekarang udah mulai apa ya? Jauh lebih Tegar. jauh lebih dewasa menyikapi, enggak semua itu mesti ngertiin gitu. Terus juga apa, Mbak Lin itu banyak banget ngajarin hal-hal yang baik, kadang juga ada jeleknya dikit. Jadi contoh kan enggak? Jeleknya ya. Contohnya apa itu? Yang dia jelek. Yang baik itu apa? Kalau yang jelek Nggak usah. Nggak usah. Yang baik baiknya apa? bilang nggak boleh cengeng, terus harus dewasa, kamu harus apa? Kuat gitu. Terus misalnya aku kan biasanya kan Raji itu kan apa ya kemarin kayak apa kemarin ya? Apa kalau misalnya makan itu harus ingat anak dulu katanya, baru kamu. Terus aku kan makannya dulu itu lambat banget, tapi karena diajar sama beliau akhirnya makan cepet-cepet sekarang. Kamu tahu nggak? Ya. Andai kan ada makanan kesukaan beliau, misalnya kalau kamu misalnya suka ayam goreng gitu ya, ada anak kamu, ini dulu ya. Kamu itu makan dulu apa anakmu dulu? Anakku dulu. Kalau dia enggak, Dia dulu. Baru anaknya. Karena aku kebiasaan apa? Raji Raji nggak itu pernah kan nggak makan. pernah makan. Jadi apapun itu kan apa? Aku kayak lupa kalau dia tuh bisa makan. Kan biasanya kita yang makan gitu. Tapi kadang pun dia apa? Aku makan kan dia suka cium baunya doang kan dulu kan. Sekarang lupa dia bisa makan.
Padahal 1 tahun loh, masih lupa ya. Tadi aja baru kejadian loh. Permen tinggal 1. Anaknya itu suka sekali sama permen ini. Dimakan dong. Dimakan dong. Dan ketika anaknya mana permen, udah tak makan. Dengan santainya. Dengan santai. Kamu sudah 1 tahun di sini, hampir 1 tahun ya. Terus setiap hari bersama kumpul bareng Liananas dan keluarga dan tim ODGJ juga. Apa pesan dan kesanmu buat kita semua yang ada di sini? Pertama sih aku cuma mau bilang terima kasih udah nerima aku sama Raji di sini. Selama 1 tahun, bayangin selama 1 tahun aku di sini cuma makan, tidur, ngomong Raji, ya gitu aja, nggak ada kerja apa-apa. Terus kerjaan rumah tangga juga enggak karena memang beliau ada yang bantu kan. Jadi ya itu cuman makan tidur doang di sini. Aku mau bilang terima kasih banyak udah banyak ngebantu aku sama Raji dan juga buat keluarga Mbak Lena seperti Dek Patan, Dimas, Ayah sama Mbak Lin semuanya itu udah nganggap aku sama Raji itu udah seperti saudara sendiri. Ibu, bapak juga, beliau udah seperti orang tua aku sendiri di sini. Jadinya di sini itu aku nggak sungkan sama sekali. Udah nggak seperti orang lain, tapi udah seperti di sini rumahku, di sini keluargaku. Dan juga Mbak Sri itu beliau juga udah seperti mbakku sendiri. Jadi cuman mau bilang terima kasih banyak karena udah menerima kami di sini dengan baik. Terus walaupun kadang Mbak Lin suka marah sih tapi ya marahnya untuk kebaikan, biar mengajarin kita itu nggak boleh manja atau apa. Dan aku juga makasih juga untuk tim ODGJ, mereka semuanya menerima aku sama Raji di sini dengan baik semuanya. Dan banyak juga hal-hal positif dari mereka semua. Apalagi waktu ngikut ke pasien-pasien juga. Terima kasih banyak. Pokoknya untuk semuanya aku ngucapin terima kasih dan aku nggak bisa ngebalas apapun untuk kebaikan semuanya di sini karena aku mau kasih uang juga nggak punya uang kan. Jadi aku cuman mau bilang semoga Allah yang membalas semua kebaikan Mbak Lisa keluarga, ibu bapak, Mbak Sri dan tim ODGJ semoga rezekinya banyak dan sukses terus untuk tim ODGJ. Aku boleh cerita nggak sih? Boleh. Pernah aku pas ngebawa Raji ke sini itu kan aku pernah dibilangin itu kok Raji sakit dibawa ibunya jalan-jalan ke sini ketemu Liananas gitu kan. Terus aku pernah dibilang memakai uang donasi Raji, tapi aku nggak pernah memakai uang donasi Raji sama sekali. Dan biaya Raji itu memang besar, susunya aja itu mahal banget, terus apalagi obat VIG-nya ya. Jadi dibilang aku memakai uang donasi Raji itu nggak sama sekali, memang benar-benar uangnya itu untuk Raji berobat sama buat kebutuhan Raji susunya. Dan aku sama sekali nggak pernah memakai uangnya. Dan untuk kesini itu kita itu pakai uang sendiri. Jadi kan aku sempat dengar ada yang ngomongin aku kesini bawa Raji karena pakai uang donasi, tapi itu enggak. Kita di sini pakai uang pribadiku, ngumpulin memang buat ketemu beliau karena ngejanjiin Raji itu udah lama banget, berapa bulan itu setelah ketemu dari Surabaya. Jadi karena Raji juga sempat sakit kan, jadi aku ngumpulin uang buat Raji beli tiket dan segalanya buat ketemu beliau. Dan mungkin ini jalan Allah juga sih, mungkin Allah tahu kami orang tua udah nggak kuat atau nggak mampu buat ngebiayain EPAG Raji. Ya dengan ketemunya Mbak Liana, alhamdulillah sedikit mengurangi beban kami, terutama aku yang benar-benar sangat bebanku sangat berkurang selama di sini karena Raji nggak seperti dulu. Kalau dulu itu masya Allah. Dan aku yakin juga ya aku
nggak bisa itu juga sih. Orang tua manapun pasti ingin anaknya sehat atau sembuh. Tapi jika memang biayanya lebih besar, kadang apa ya? Kadang kan sebelum apa-apa itu udah down dulu kan. Tapi aku di sini berusaha. Gimana pun caranya aku tetap bisa ngedapetin buat ngebiayain Raji. Jadi kalau memang aku dibilang pakai uang donasi Raji atau apa, demi Allah aku nggak pernah pakai uang donasi Raji. Untuk keperluan pribadi. Untuk keperluan pribadi. Adapun digunakan, emang donasi Rasi kapan sih? Donasi dari mana sih? Itu dari yang dulu waktu kamu di sana kan? Waktu di sana. Terus kan aku pas aku di sini kan aku cuma dengar simpang siur kabar-kabar angin gitu. Terus katanya aku kesini tuh biayanya itu pakai uang donasi Raji. Emangnya kalau misalnya uang donasi itu langsung masuk ke nomor rekening kamu? Enggak, kalau lewat itu kebutuhan, misalnya mau beli obat kan, jadi pas kebutuhan obat itu yang keluar bisa dikeluarin uangnya, tapi selebihnya nggak bisa. Kan ada kayak klaim gitu kan? Iya, Harus karena ada kwitansinya juga yang harus di-store-kan. Iya. Oh, kita dulu kan pernah ada tawaran dari itu. Iya. Terus Dan akunya nggak mau. Karena kesannya kayak kita mau memperjualbelikan pasien. Oh iya, kemarin juga ada pernah ketika dia bawa sini, tidak tahu itu dari mana, juga kabar burung yang sangat dipercaya burungnya. Katanya Rasi itu di sini dijual sama Liananas buat kebutuhan konten. Duh, sakit banget aku ngerasain itu. Padahal kalau kalian tahu semuanya ya, penghasilan dari YouTube itu banyak. Tapi apakah per konten itu sebanyak itu? Oh tidak, Ferguson. Jadi untuk teman-teman semuanya, entah itu dari pihak manapun yang menganggap mamanya Rasi kesini itu cuman untuk kebutuhan konten, untuk menjual anaknya untuk kebutuhan konten, tolonglah itu janganlah punya pikiran seperti itu. Kalian itu tidak tahu satu konten itu berapa harganya. Kalau kita setara Om Deddy mungkin banyak sekali, tapi apalagi kita yang masih merintis dari nol. Karena memang mungkin teman-teman yang di sana nggak begitu percaya dengan kuasa ilahi kali ya. Untuk kami di sini aja sampai detik ini benar-benar kok bisa ya kayak gitu. Sementara dulu di sana Rasi itu rumahnya itu di rumah sakit, dan di sini hampir tidak pernah ke rumah sakit untuk kebutuhan opnam. Kok bisa Rasi bertahan selama ini di sini tanpa ada sampai membutuhkan EPIG, kecuali kalau pas posisi kemarin sekali pas dia drop ini. Iya, drop itu dia pulang. Jadi ya apa ya? Ya memang biarlah mereka ngomong, terserah mereka punya mulut. Kita nggak ada kuasa untuk menutup mulut-mulut itu. Yang ada kita harus selalu berkusnudon. Adanya Rasi itu benar-benar kesengajaan Tuhan untuk membuka mata saya, khususnya untuk memperbaiki saya juga, khususnya mungkin sebagai security saya, karena Rasi tidak pernah pisah dari saya. Dan benar-benar ketika ada Rasi di sini, setahun Rasi di sini, saya itu sangat mematuhi protokol kesehatan di rumah saja. Oke, jadi seperti itu kisah cerita yang bisa kita gali, dan semoga banyak hikmah yang bisa kita ambil dari cerita Mbak Fitri, dari cerita Mbak Seti, dari cerita Mbak Rin, dan saya sendiri. Semoga bermanfaat untuk kita semua, untuk teman-teman di sana, bahwa tidak perlu menjelaskan tentang dirimu kepada siapapun, karena orang yang menyukaimu tidak betul itu, dan orang yang tidak menyukaimu tidak percaya itu. Sarangi. Dah sama